Lepaskan. Bunuh mereka. Atas perintah langit, Kaisar memerintahkan. Tahun ke-12 Kekaisaran Langit Luas dahulu ada Jenderal Suci Langit, Andi Wijaya. Telah bertugas selama 12 tahun berperang di seluruh negeri. Menaklukkan 5 kerajaan di utara Kekaisaran Langit Luas berjuang keras selama 12 tahun. Melakukan upacara kemenangan di Gunung Langjutsu. Kita menang. Untuk Kekaisaran Langit Luas kita mencapai prestasi yang tak tertandingi. Selamat Yang Mulia Sang Panglima Besar sudah tiba di luar istana. Kami menganugerahkan Andi Wijaya sebagai Panglima tertinggi langit dan diberi gelar Pangeran Waan hadiah emas 1.000.000 tael. Demikianlah titah Andi Wijaya. Terima kasih Yang Mulia. Wijaya, masih ingat dulu apa yang aku katakan dulu? Saat damai menanti kepulanganmu, aku dan Tuan melepas baju perang. Wijaya berterima kasih atas kasih sayang Yang Mulia. Mulai sekarang, Istana Taichang berganti nama menjadi Istana Changfeng. Semua ini memang pantas untukmu. Yang Mulia. Andi Wijaya, demi kemenangan pertempuran wilayah utara, kamu belum pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Keluargamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berjuang demi negara, tidak bisa menikmati kemuliaanmu. Apakah kamu akan membenciku? Sejak dulu bakti dan kesetiaan sulit berjalan beriringan. Tanpa negara, mana ada keluarga Andi Wijaya tidak menyesal? Kini dunia sudah damai, kamu bisa pulang menjenguk. Aku ingat 2 hari lagi sepertinya adalah ulang tahun ayahmu yang ke-60. Oh iya, tunanganmu sangat hebat dalam ilmu bela diri. Aku telah menunjuknya sebagai jawara istana. Andi Wijaya berterima kasih atas anugerah Baginda Andi Wijaya, mohon pamit. Diizinkan, tapi kamu harus ingat untuk kembali. Aku menunggumu di Istana Changfeng. Andi Wijaya undur diri. Pangeran Ki Andi Wijaya undur diri. Panglima tertinggi. Andi Wijaya. Kami menghantar Panglima tertinggi. Panglima Andi. Apa benar Anda pulang sendirian tanpa persiapan apapun? Persiapan apa? Tidak perlu. Di medan perang aku jenderal. Turun medan aku hanyalah rakyat biasa. Panglima Andi masih begitu apa adanya. Selamat ulang tahun Pak Tua Xiao. Terima kasih semuanya. Kakak, kamu sungguh beruntung. Andi Wijayamu selama bertahun-tahun di ketentaraan paling-paling hanya jadi kepala regu, kepala seksi, atau semacamnya, paling tinggi hanya pegang 10 orang. Sekarang Nina Wijaya luar biasa, jawara yang ditunjuk langsung oleh Baginda. Iya, katanya sebentar lagi jadi bupati itu di Kabupaten Sumber Air kita, bahkan di wilayah laut sepanjang sejarah jawara pertama. Ditunjuk langsung oleh Baginda Andi Wijaya dan Nina Wijaya bersatu, seluruh keluarga kita bisa ikut menikmati. Betul, memang Andi Wijaya dari pihak kita yang merasa tidak sepadan dengan dia. Gadis ini kami melihatnya tumbuh besar, sekarang sukses, tidak sia-sia selama ini kami merawatnya. Tunggu aku. Nona, Nina Wijaya, juara baru ujian militer, datang untuk memberi hormat Bapak Guntur, Ibu. Nina, jangan sungkan, kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Anggur tua berusia 100 tahun, 100 tael perak. Itu adalah hadiah dari Yang Mulia Kaisar. Sekarang saya persembahkan untuk Bapak Guntur. Pavilion Gyeokwangi dari wilayah laut, 1 set rempah-rempah mahal, 1 set perhiasan mewah dari toko Tianjin untuk Ibu. Cukup datang saja malah membawa barang semahal ini. Aduh, bagaimana ini? Iya Nina, aku dan Bapak Guntur tidak perlu barang-barang ini, bawa kembali saja. Hari ini adalah ulang tahun Bapak, hadiah kecil. Silakan diterima. Sejujurnya Nina ada satu hal. Mohon Bapak dan Ibu setuju. Apa itu? Katakan saja, tidak apa-apa. Nina, jika ada perlu katakan saja, kami pasti setuju. Aku ingin membatalkan pertunangan. Apa? Apa? Membatalkan pertunangan? Bagaimana bisa begini? Nina,
Kenapa? Bapak Guntur, saya sangat berterima kasih atas bantuan keluarga kalian dulu yang diberikan kepada saya. Jika bukan karena kalian, saya Nina Wijaya pasti tidak akan mencapai kehormatan seperti hari ini. Tapi hari ini, saya ingin dengan Andi Wijaya membatalkan pertunangan mohon restu dari Bapak dan Ibu. Andi Wijaya di keluarga kalian sudah tidak sepadan lagi dengan Nona Nina. Ayo. Nina, kamu? Paman? Ada yang bisa kubantu? Masalah pembatalan pertunangan ini tidak main-main. Kau tahu membatalkan pertunangan apa artinya di negeri kita? Jika kau batalkan pertunangan, keluarga Andi Wijaya di Kabupaten Sumber Air dan Kota Pesisir masih bisa menegakkan kepala? Andi Wijaya masih bisa menegakkan kepala? Maaf telah menyebabkan masalah. Saya mohon maaf. Tapi keputusan membatalkan pertunangan adalah hasil pertimbangan matang yang telah saya buat. Dulu keluarga Andi Wijaya mendanai Nonaku 50 tael perak. Kemudian bertahap memberi beberapa, totalnya hampir 90 tael. Dan hari ini Nonaku memberi 150 tael penuh. Cukup untuk membalas budi keluarga Andi. Sisa 60 tael anggap saja sebagai kompensasi. Nina, apa yang kalian bicarakan? Bocah ini jarang saya didik. Mulutnya tidak bisa dijaga. Nanti saya didik dengan baik. Ayo minta maaf. Maaf tapi... Nonaku datang untuk membatalkan pertunangan juga demi kebaikan kedua keluarga. Nonaku sekarang adalah pemenang ujian militer yang ditunjuk langsung oleh Kaisar. Sekarang bahkan keluarga besar Kota Pesisir putra tertua keluarga putra juga kagum pada Nonaku. Jadi agar Nina menikah dengan keluarga putra di Kota Pesisir hari ini, datang untuk membatalkan pertunangan kan? Benar, Andi Wijaya udah tidak layak untuk Nonaku. Mulai sekarang kita berada di dunia yang berbeda. Kalian hanya dari Kabupaten Sumber Air di Kota Pesisir keluarga biasa, sedangkan Nonaku masa depannya pasti akan melesat. Ayo diam. Kau, apa harus kumohon baru kau mau batalkan niatmu? Bahkan Tuan Andi berlutut di depanku. Aku tetap akan batalkan pertunangan. Andi. Bapak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Andi, kau sudah pulang. Kakak, Sudahlah, aku pulang. Bapak, Ibu, anak sudah pulang. Anak kurang berbakti. Pulang saja sudah baik. Kalian telah diperlakukan tidak adil. Aku dengar semuanya tadi. Nina Wijaya, menurutmu sekarang keluarga Andi tidak layak untukmu. Jadi kau ingin membatalkan pertunangan? Kau tahu Didacang. Apa artinya membatalkan pertunangan? aku akan mengatakannya sekali lagi untuk Nonaku. Nona ditunjuk oleh Kaisar sebagai juara bela diri. Segera dia akan menjadi Bupati Kabupaten Sumber Air. Nanti punya kesempatan lebih besar untuk mencapai puncak Kota Pesisir, bahkan wilayah laut. Hanya putra sulung keluarga, putra orang seperti itu yang layak untuk Nonaku. Dan kalian. Juara bela diri yang ditunjuk Kaisar. Ayo jangan bicara lagi. Aku tak pernah berpikir menikah dengan keluarga putra. Tapi aku, Nina Wijaya, orang yang akan kunikahi nanti, pasti adalah seorang pahlawan besar dan jagoan. Kalau begitu, di matamu orang seperti apa yang disebut pahlawan besar dan jagoan? Seorang seperti Panglima Andi pahlawan seperti itu, bertempur ke selatan dan utara menenangkan dunia menegakkan negara. Benar, kau hanyalah seorang biasa yang tak dikenal. Andi Wijaya. Bagaimana dengan Andi Wijaya? Lalu bagaimana dengan orang kecil? Berjuang untuk negara. Apa ada perbedaan derajat? Betul, benar, betul. Aku tahu kamu kesal karena tunanganmu putus. Dan aku juga tahu sekarang kamu hatimu terasa hampa. Tapi perbedaan kita adalah kenyataan. Kamu hanya bisa menerimanya. Tidak peduli apa yang kamu katakan tidak bisa mengubah. Baik. Kamu tertawa apa? Kamu mengagumi pahlawan besar, tapi apa mereka peduli padamu? Pahlawan seperti Andi Wijaya.
Tentu saja, aku keberadaan yang tidak terjangkau, tapi aku tidak akan pernah menikah denganmu. Nina Wijaya seumur hidupku hanya menikah dengan pahlawan. Ah sudahlah, pada akhirnya anakku tidak beruntung. Nona, aku lihat mereka mungkin menganggap kita memberi terlalu sedikit. Kamu hari ini putuskan pertunangan, Nona. Saya mungkin bisa memberi beberapa puluh tael perak lagi setelah hari ini tidak akan ada kesempatan lagi. Kamu harus tahu. Meskipun keluarga kaya biaya makan, pakaian, dan keperluan setahun hanya 20 tael perak. Ayu Pratama. Nina Wijaya bukan orang yang lupa budi. Paman dan bibi selama ini perhatian kepadaku. Nina Wijaya bersyukur di hati. Tapi soal pernikahan, maafkan Nina Wijaya tidak bisa gegabah. Aku rela memberikan semua hartaku sebagai ganti rugi untuk keluargamu. Ganti rugi ini jika kurang kalian bisa minta lebih. Tapi pernikahan ini harus putus. Nina Wijaya, ambil kembali ganti rugimu. Keluarga Andi tidak butuh. Bagaimana burung kecil berani bicara tentang elang yang terbang? Di matamu hanya terlihat yang terkenal Andi Wijaya adalah pahlawan. Mereka yang berjuang mati untuk negara yang gugur di medan perang, bukankah mereka juga pahlawan? Andi Wijaya, terserah kamulah. Tidak peduli apa katamu. Kita tidak mungkin. Aku berlayar di awan. Dan kamu hanya bisa menatapku dari bawah. Aku akan mencari pahlawan besar yang menurutku. Kakak. Andi Wijaya, mengingat budi baik keluarga Xiao padaku, aku berharap kamu bisa menandatangani surat pembatalan pertunangan. Setelah ini, aku tetap akan seperti dulu. Jika keluarga Xiao ada masalah, aku, Nina Wijaya, pasti akan berusaha sekuat tenaga. Nina Wijaya, hari ini aku yang menceraikanmu, bukan kamu yang membatalkan pertunanganku. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu jangan menyesal. Kamu sama sekali tidak tahu siapa aku, Andi Wijaya. Untuk dacang yang luas ini berarti apa? Pandanganmu terlalu sempit. Apalagi wilayah laut, bahkan seluruh dacang, aku pun bisa disebut pahlawan. Andi Wijaya, apa hakmu untuk menceraikanku? Aku, Nina Wijaya, adalah pemenang ujian militer kerajaan. Lalu apa hakmu untuk mengaku pahlawan di depanku? Bahkan jika ingin membatalkan pertunangan, aku yang akan mengambil inisiatif, bukan kamu. Surat cerai ini tidak aku terima. Aku beri kamu sedikit waktu lagi untuk berpikir. Mengingat keluargamu dulu pernah membantuku, aku tidak ingin bertengkar. Kuharap saat aku datang lagi, kamu sudah menandatangani surat pembatalan pertunanganku. Hadiah-hadiah ini untuk kalian. 3 hari lagi, aku akan mengadakan acara mencari pasangan melalui pertarungan di Kabupaten Sumber Air dan memilih sendiri suami yang pantas untukku. Kamu juga boleh datang melihat pahlawan sejati seperti apa sebenarnya. Mencari pasangan melalui pertarungan. Aku tahu kamu sangat kesal. Tapi semua ini tidak bisa kamu ubah. Aku sudah bulat tekad. Jika kamu tidak terima, boleh datang. Andi, ayah ini tidak berguna. Aku anak yang durhaka. Tidak bisa berbakti di hadapan ayah dan ibu. Kalian tenang saja, aku, Andi Wijaya, telah berperang untuk negara lebih dari 10 tahun. Kehormatan keluarga Wijaya tidak akan bisa dihapus oleh pembatalan pertunangan dari seorang wanita. Ayo, lihat-lihat. Buah dan sayur segar, lihat. Bagus, permisi. Aduh. Mau ngapain ini? Katanya pemenang ujian militer baru akan mengadakan mencari pasangan melalui pertarungan. Siapa saja yang bisa mengalahkannya, bisa menjadi suaminya. Serius? Menikahinya, itu keberuntungan besar. Iya, betul.
Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu tidak hanya akan menjadi suamiku, aku juga akan memberikan seluruh hartaku sebagai mahar. Ah, benarkah gadis ini gila? Orang ini punya banyak kepercayaan diri, haha. Siapa tahu? Begitu besar entah pahlawan mana yang pantas mendapatkan keberuntungan ini. Ku dengar keluarga Xiao. Sepertinya punya janji pernikahan dengan Nina Wijaya. Lalu kenapa Nina Wijaya masih mengadakan mencari pasangan melalui pertarungan? Apalagi alasannya? Nina Wijaya yang terhormat mana mungkin mau dengan keluarga Xiao. Ku dengar beberapa hari lalu dia membatalkan pernikahan. Pembatalan pernikahan ya? Aduh. Bagus Nona muda, akulah pahlawan yang kamu cari. 3 tahun lalu pembasmi bandit Gunung Siceng, aku punya andil di dalamnya. Bandit Gunung Siceng, benarkah? Peduli benar atau tidak, tonton saja, tonton baik. Coba saja. Tenang. Aku tidak akan memukul keras. Aku tahu cara merawat gadis cantik. Pria ini berani. Haha, semuanya Nona ini milikku. Aduh, hahaha, hebat sekali juara pertarungan dari Kabupaten Sumber Air kita. Kekuatannya agak di luar dugaan. Ada yang mau naik panggung lagi? Saya berharap yang naik panggung memiliki bakat sejati. Ini siapa yang berani naik? Saya Hendra Lestari dari Utara Kota, silakan Nona mohon bimbingannya. Bukankah ini Tuan Hendra? Bahkan dia datang kali ini pasti seru. Ku dengar Tuan Hendra adalah seorang jenius muda. Entah apakah Tuan Hendra punya kesempatan untuk menang. Nona, Anda juga bisa menggunakan senjata. Jika tidak, nanti saya menang tidak sportif. Tuan Hendra ini benar-benar hebat, akan seru. Tidak perlu. Sudah mengalahkan satu. Kak. Di sana banyak orang, ayo kita lihat. Hey. Aduh. Serius. Wah. Aku lupa hari ini Kakak Nina Hari mencari pasangan melalui pertarungan. Baik. Kak. Kak. Tuan Hendra ini jatuhnya keras. Silakan pahlawan berikutnya naik panggung. Hari ini Nina menunggu seorang pahlawan yang bisa mengalahkanku muncul. Aku yang maju, minggir. Ada apa ini? Hebat. Kak, mereka itu siapa? Kenapa mereka terasa sangat berbeda dari kita? Mereka orang kerajaan ular Sanca Selatan. Peserta ujian militer dari Chang. Ternyata seorang wanita cantik. Aku ingin lihat. Akan kuambil peserta ujian militer dari Chang itu dan kubawa pulang ke kerajaan Sanca Selatan. Harga diri raja kalian jadi apa? Hahaha. Kalau bisa dibawa pulang ke tempat kami, pasti bikin iri orang lain. Kalian bertiga, kalau mau bertarung maju, kalau tidak diam. Nona sudah marah. Jangan marah Nona, aku segera datang. Kak tertua, kak kedua, aku maju duluan. Dik, peserta ujian militer dari Chang ini. Kebanyakan hanya pamer gerakan. Kalah jauh dengan prajurit tentara api merah, jangan sampai membunuhnya, nanti mengacaukan rencana besar. Tenang, aku hanya bermain, pasti jaga batas. Nona, kau duluan serang. Ku beri kau beberapa langkah. Biar tidak tersebar kabar aku menganiaya seorang wanita. Tenang, aku sama sekali tidak akan membalas. Orang bodoh yang lancang. Nina Wijaya akan kalah? Kak. Nona, kau pakai tenaga lebih. Pukulan kecilmu ini ke tubuhku tidak sakit sama sekali. Hahaha. Wanita dari kerajaan Chang bisa membawamu pulang. Aku adalah prajurit dari kerajaan ular Sanca Selatan. Aku meremehkanmu, tidak kusangka tinjumu masih bertenaga. Nona Nina dalam bahaya. Iya, serangan Nona Nina sama sekali tidak mempan, betul-betul tebal kulit. Hahaha, bagaimana kalau aku beri kamu beberapa langkah lagi pula pukulanmu padaku seperti memijatku. Sangat nyaman, kurang ajar. Nona, giliranku.
Aku menang. Nona, mulai sekarang kau adalah wanitaku. Ikut aku pulang ke Ular Sanca Selatan kamu. Orang ular Sanca Selatan. Jangan mimpi. Boleh ingkar, aku beri kau kesempatan lagi. Jadi orang yang hadir di sini, siapapun yang bisa mengalahkanku, Nona ini tidak akan kuambil, ku kembalikan pada kalian. Ayo pergi, Lina. Kakak tidak mau lihat lagi. Bagaimana dengan Kak Nina? Apa hubungannya dengan kita? Kerajaan Chang sebesar ini semuanya pengecut? Aku adalah ksatria dari kerajaan Ular Sanca Selatan, Maman Mahendra. Kalian semua orang Chang yang bodoh, lihatlah betapa hebatnya kerajaan Ular Sanca Selatan. Hari ini gua berdiri di sini tunggu kalian datang menantang. Begitu saja bisa terpilih sebagai Nina Wijaya, sepertinya kalian orang Chang hanya gerakan indah yang tidak berguna. Sekelompok semut, hahaha. Anak ular sanca selatan kecil berani begitu? Akhirnya ada yang berani naik untuk mati. Murid generasi ketiga Kuil Tianfa, Biksu bela diri Lukman Susanto, ingin belajar teknik Anda. Baik, Tuan, letakkan senjatamu dan jadilah Buddha. Saya biksu ini menyarankan Tuan, jangan terus salah jalan. Namo Amitabha. Antuopo kakekmu. Hahaha. Kamu cari mati. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hahaha, begitu saja kalah sama perempuan. Benar, orang Chang, semua hanya gaya doang. Kerajaan Ular Sanca Selatan akan menghancurkan kalian cepat atau lambat. Ini? Pasukan kuda besi kerajaan Ular Sanca Selatan, kami cepat atau lambat akan meratakan kalian. Kenapa dia? Bukankah dia dari keluarga Lin? Pemalas yang suka bermalas-malasan. Iya, ngapain dia naik ke atas? Kau sudah membuatku marah, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Dik, jangan memaksakan diri. Kalau kau terus bertarung seperti ini, kau akan dipukul sampai mati. Turun saja. Jangan memaksakan diri. Ini tidak seperti biasanya, menyerah itu tidak memalukan. Ular sanca terlalu kuat. Kalau terus begini, Dick, ini bisa kehilangan nyawanya. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan mereka menghina kerajaan Dacangku hari ini. Kerajaan Dacang adalah hasil dari pengorbanan darah para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Kakekku tewas di medan perang. Hari ini, meskipun aku mati, aku akan tetap melindungi kerajaan Dacangku. Menetapkan hati untuk langit dan bumi. Menetapkan nasib bagi rakyat. Meneruskan ilmu orang bijak dahulu. Membawa kedamaian sepanjang masa. Melindungi negara dan keluarga. Walaupun mati, apa salahnya? Menghina negara kucang, kita akan habisi kau. Mencari mati. Jangan tanya dari mana pemuda ini. Bunuh semua tentara kerajaan Ular Sanca Selatan, orang tidak mengenal pahlawan. Demi negara, apa salahnya? Apa salahnya? Apa itu pahlawan? Apakah pasti orang yang ahli bela diri disebut pahlawan? Mereka yang mati demi negara tidak bisa disebut pahlawan, anak kerajaan Ular Sanca Selatan. Cicipi lagi kekuatan Tuan Muda. Tapi gue nggak ada mood main sama lo. Tidak. Berhenti. Selesai. Kalau terus begini, adik ini pasti mati. Kau berhenti. Gadis kecil kasihan. Aku baru mulai pemanasan. Kak. Hari ini aku mau bersenang-senang kalian anjing-anjing kerajaan Chang.
Siapa? Siapa yang menyerang dari bayangan? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Kalau berani, keluar. Aku sendiri yang akan berlatih denganmu. Seumur hidupku, yang paling aku benci adalah serangan diam-diam. Oh, begitu? Siapa? Dia. Andi Wijaya, kapan kamu datang? Ini bukan tempat untukmu. Cepat turun. Andi Wijaya, apa kamu tidak dengar yang kukatakan? Aku suruh kamu turun. Bukankah aku datang memenuhi undangan Nona dalam 3 hari? Untuk mencari pasangan melalui pertarungan? Lagi pula aku bebas melakukan apa yang aku mau. Aku tidak menerima surat ceraimu. Aku sekarang masih tunanganmu. Jadi aku perintahkan kamu turun, Andi Wijaya. Kalau kamu tahu aku ini tunanganmu, kenapa kamu masih mengadakan pertarungan mencari jodoh? Ini menempatkan aku di mana? Kamu sekarang bukan waktunya berdebat. Turunlah, jangan pamer keberanian sia-sia di sini. Jika kamu kenapa-kenapa, kamu membuat Pak Guntur dan Ibu. Serta adikmu bagaimana? Aku tahu batasku. Anak kerajaan ular sanca selatan? Sepertinya keberhasilanku menaklukkan kerajaan Chang Agung dan kekuatan negara-negara utara tidak membuatmu sadar. Masih begitu sombong. Apa katamu? Andi Wijaya, kamu ngapain? Ini pasti salah satu senior diam-diam bertindak. Ini senjata orang lain. Jangan sentuh. Aku bilang padamu, para senior itu paling tidak suka orang lain menyentuh senjata mereka. Oh ya? Mengalahkanmu. Tidak perlu senjata kau. Menghina dacangku. Bunuh! Sekarang siapa pengecut? Kau membuatku marah, aku akan membunuhmu. Orang? Mana orangnya? Kemana perginya? Dia. Kenapa dia begitu kuat? Apa karena sadar tidak bisa mengalahkanku? Kabur, hahaha. Bodoh, lihat di atas kepalamu. Kamu berani menghina. Kamu cari mati. Jika kalian, putra-putra kerajaan ular sanca selatan, tidak tahu untung berani menyerang dacang kami, aku akan membuat kalian tahu apa itu putus asa. Jika tidak terima, kalian berdua bisa maju bersama. Wilayah Dacang adalah darah dan daging para prajurit yang telah mereka pertahankan jika kalian kerajaan ular sanca selatan tidak tahu mati dan juga ingin menantang. Bagus, kata-kata yang bagus. Kuharap kalian kerajaan ular sanca selatan siap untuk berperang melawan Dacang. Bagus. Bagus bertarung dengan bagus. Ayo. Bagus. Dia. Sebenarnya siapa? Ternyata pahlawan yang selama ini kucari ada di sampingku, dan aku malah menjauhkannya dengan tanganku sendiri. Aku. Utusan dari kerajaan ular sanca selatan datang. Datang. Cepat, suruh masuk. Baik.
Tuan Maman Mahendra, ada apa ini? Kenapa luka parah begini? Orang kerajaan Chang sialan, mereka memukuli adikku sampai begini. Setelah kita menguasai kerajaan Chang, aku akan membantai seluruh kota pesisir. Tuan Oki Lestari, tenanglah. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kami pasti akan membalas dendam untukmu. Sungguh keterlaluan. Tapi yang tidak kuduga adalah di Kabupaten Sumber Air yang kecil ini masih ada orang sehebat itu. Begini ceritanya. Orang itu bernama Andi Wijaya. Dia adalah tunangan wanita yang Tuan maksud. Sejujurnya aku juga tertarik pada wanita itu. Tapi tenanglah tuan-tuan. Aku tidak akan karena ini mengganggu rencana besar tuan-tuan. Sebaiknya begitu. Tuan Muda Putra, tahukah kamu apa latar belakang Andi Wijaya itu? Kalau Andi Wijaya, setahuku hanyalah salah seorang prajurit tentara api merah, prajurit biasa saja. Paling-paling hanya seorang kepala regu. Lalu kenapa ilmu bela dirinya begitu hebat? Penghinaan yang diderita adikku. Harus kubalas padanya. Tuan, aku punya cara agar Andi Wijaya itu bisa Tuan bunuh sesuka hati. Oh. Apa? Nak, kamu datang untuk batalkan pertunangan? Sudahlah. Bagaimanapun juga Andi kami tidak beruntung. Tante Nina tidak datang untuk membatalkan pertunangan. Nina datang untuk minta maaf. Minta maaf. Oh, Nina datang. Sudah makan? Kalau belum makan, mari duduk makan bersama. Meskipun kamu dan keluarga kami Andi tidak berjodoh, kami tetaplah yang melihatmu tumbuh besar keluargamu. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama kami. Saya dan Paman Guntur pasti bantu kamu. Nak, kamu kenapa? Apa Andi anak nakal itu ganggu kamu? Saya akan beri dia pelajaran. Hei kau, apa yang kau lakukan pada Nina? Ini salah Nina datang kepada Paman Guntur dan Tante dan juga kepada Andi untuk minta maaf. Nina datang menemui Paman Guntur dan Tante juga Andi untuk meminta maaf. Nah, kenapa begini? Andi, maafkan aku. Semua yang aku katakan, aku minta maaf. Aku seharusnya menjadi menantu keluarga ini, tapi aku mempermalukan mereka dan membuatmu malu. Aku rela menjadi pembantu untuk menebus kesalahan. Nina Wijaya, kau tak perlu meminta maaf padaku. Tapi sebagai juara bela diri, pandanganmu terlalu sempit. Siapapun yang membela negara bisa disebut pahlawan, bukan begitu? Ya. Yah, kenapa kau bisa begini, membiarkan seorang gadis berlutut di sini? Dengar, di keluarga kita tidak seperti itu. Cepat, bantu dia berdiri. Mulai sekarang hubungan kita selesai. Bukankah kau ingin putus? Di surat putus sudah kutandatangani, ambil saja. Aku mengabulkan permintaanmu. Aku... Andi omong kosong apa itu? Ayo Nina, duduk dan makanlah. Jangan hiraukan bocah ini. Dengarkan Paman dan Tante. Duduk, jangan pikirkan itu. Sudahlah, yang penting orang tua bahagia. Menurutku Nina Wijaya ini gadis yang baik. Karena kali ini kamu tidak datang untuk membatalkan pertunangan. Menurutku sebaiknya kita tetapkan pernikahan ini. Terserah pada ibu. Ibu ada apa? Ibumu benar. Lagi pula perintah orang tua dan perkataan mak comblang pernikahanmu, aku dan ibumu. Masa tidak bisa memutuskan? Halo kakak ipar. Kakak, aku lapar wanginya. Aku akan tanya keluarga ini. Kak, ayo pergi, kita baru saja diusir. Aku tidak ingin kamu dipukul. Tidak apa-apa. Aku coba lagi. Kalau tidak dapat makanan ibu.
Tolong beri kami sedikit makanan. Aku dan adikku sudah 2 hari tidak makan. Tolonglah berilah kami makanan. Anak siapa ini? Kenapa begitu kasihan? Benar-benar anak yang malang cepat makan. Makan pelan-pelan, jangan tersedak, tenang makanannya banyak, kalau kurang aku ambil lagi. Aku tidak makan? Kenapa tidak makan? Apa tidak cocok? Enggak, aku mau bawa pulang untuk ibuku. Ibuku 2 hari ini tidak banyak makan. Kamu anak yang baik sekali, makanlah dengan tenang. Kita masih punya banyak, nanti boleh kamu bawa pulang, oke? Kalian benar-benar baik. Bisakah kamu cerita? Ibumu kenapa? Ibu sakit dan terbaring. Akhirnya tidak ada cara lain, aku dan adikku keluar minta makanan, tapi tidak ada yang memberi kami. Lalu ayah kalian? Ayah sudah meninggal gugur di medan perang. Ini untukmu. Yao, kita bawa pulang, beri ibu dulu ya. Iya. Boleh aku ke rumah kalian? Aku ingin membantu kalian, prajurit yang gugur di Dacang. Mendapat santunan yang besar, janda dan keluarga langsung gratis berobat. Kenapa mereka hidup begitu sengsara? Kakak, aku percaya kamu orang baik. Aku antar kamu. Baik. Boleh aku ikut? Sudah sampai. Ibu, kue yang dibawa kakak ini makanlah sedikit. Mbak ini tidak usah bangun, makan dulu ya. Ini buku catatan prajurit gugur. Irwan Wibowo di Kesatuan ke-17 Resimen ke-8 Batalion ke-16 sebagai Komandan 100 prajurit. Pada 6 Oktober tahun ke-7 era Huang Tian gugur dengan terhormat. Pemberitahuan duka dan doa semoga tabah. Ibu tidak mau makan, kalian makan saja Joko, Citra. Ibu, makanlah sedikit ibu. Kumohon ibu sudah 3 hari tidak makan. Tidak apa-apa, ibu tidak mau lagi memberatkan kamu. Makanlah sedikit, kalau kurang aku akan belikan lagi. Terima kasih. Kalian sungguh baik. Mbak, aku lihat ayah mereka gugur di medan perang. Aku ingat Dacang untuk prajurit yang gugur ada tunjangan yang sangat besar. Cukup untuk orang biasa hidup tanpa kekhawatiran seumur hidup. Apalagi suami ibu adalah kepala 100. Kenapa kalian hidup sangat menderita? Di kata-kata itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Kalau tidak bicara, kami masih punya jalan keluar. Jika bicara, kami tidak punya jalan keluar sama sekali. Kami sangat berterima kasih atas makanan yang Anda berikan, tapi sungguh tidak bisa bicara. Begini, mbak aku dari camp militer, dan aku seorang perwira. Katakan padaku, aku pasti bisa membela kalian. Mbak, aku adalah Nina Wijaya dari Dacang dan dia juga dari camp militer. Kami pasti bisa membantu Anda. Anda benar-benar perwira, kalian benar bisa membantu kami. Tentu pasti bisa. Lencana para perwira, bukankah semuanya elang atau harimau pedang ini mewakili pangkat apa? Sekarang Anda bisa tenang dan katakan padaku. Citra, Joko, bantu aku duduk. Jangan sampai merepotkan Anda. Anda adalah janda dari prajurit, yaitu keluarga saya, Andi Wijaya. Jika semua orang baik seperti Anda, keluarga kami tidak akan seperti ini. Memang seperti yang Anda katakan. Ada sejumlah uang santunan yang besar, tetapi uang santunan ini tidak pernah sampai ke tangan kami. Tidak sampai ke tangan Anda? Bukan hanya tidak sampai ke tangan kami, sedikit perak yang kami miliki semuanya ditipu oleh mereka. Dengan alasan biaya pemakaman suamiku. Saya sudah bertahun-tahun sakit, sama sekali tidak bisa mencari uang, benar-benar menyusahkan anak-anak. Tetapi Baginda pernah memerintahkan para janda dan anak-anak prajurit yang gugur biaya berobat gratis. Mengapa Anda tidak pergi ke rumah sakit? Sudah pernah.
Tetapi mereka tidak mengakuinya. Katanya tidak ada dana itu. Sebenarnya saya tahu dana itu telah disalahgunakan oleh seseorang. Orang-orang ini, apakah mereka pikir langit Dacang sudah gelap? Apakah mereka pikir tidak ada orang di Dacang yang bisa mengatasi mereka? Mereka benar-benar keterlaluan. Kak, apakah Anda belum pernah mencoba mengadu ke Kementerian Militer? Orang-orang dengan nasib yang sama bukan hanya keluarga kami. Banyak keluarga yang mengalami hal ini. Saat tubuh saya masih sedikit lebih baik, kami sudah mencoba. Semuanya dihalangi kembali, dan bahkan memperingatkan kami, jika berani mencari Kementerian Militer lagi, langsung membuat saya tidak bisa melihat anak-anak selamanya. Mereka benar-benar berani melawan hukum. Tenang, Kak. Saya pasti akan memberikan keadilan untuk Anda. Siapa mereka yang kamu maksud? Kamu tahu siapa yang mengambil uang pensiun kalian? Aku tidak tahu. Sewa sudah terlambat seminggu. Kalau tidak bayar sewa, kamu akan diusir. Pak, kami baru bayar bulan lalu. Bukankah katanya itu sewa 3 bulan? Itu aturan bulan lalu. Sekarang sewa naik. Cepat bayar. Kalau tidak bayar, pergi dari sini. Kosongkan tanah ini. Kami tidak punya uang sekarang. Bisa beri tenggang waktu beberapa hari? Tenggang waktu? Kalau begitu, 2 anakmu jadikan jaminan utang. Wah, gadis ini cantik ya. Kerabat kalian. Hahaha, jadikan gundiku. Jangan bilang bulan ini. Sewa tahun ini aku bebaskan untuk kalian. Aku ingat ini tanah negara. Kenapa jadi kamu yang memungut sewa? Kamu ini apa berani ngomong di sini? Aku kasih tahu kakakku yang nyuruh buat narik duit di sini. Kalau tidak terima, cari kakakku. Kamu berani? Oh, kakakmu hebat ya. Aku dari keluarga putra kota pesisir. Di sini siapapun di sini pasti hormat padaku. Lagi-lagi keluarga putra. Sepertinya yang mengambil uang santunan adalah keluarga putra. Tenang saja, aku pasti urus ini. Bukannya cuma minta sewa, aku yang bayar. Kamu bayar. Kalau begitu cepat ambil uangnya. Kamu berani pukul aku, jangan menyesal. Sebutkan orang di belakangmu, aku ampuni nyawamu. Jika tidak, hari ini siapapun datang tidak bisa selamatkan kamu, melecehkan janda dan anak prajurit. Menurut hukum Dacang, hukumannya mati tanpa ampun. Kamu tidak boleh sentuh aku. Kalau kamu berani sentuh aku, sepupuku tidak akan melepaskanmu. Seluruh kota pesisir, bahkan wilayah laut, kamu akan mati tanpa tempat dikubur. Aku minta. Kumohon lepaskan aku. Kukatakan, tolong lepaskan aku. Katakanlah. Kusarankan kau jangan tanya jika tidak katakan. Siapa yang mengizinkan kalian memungut sewa tanah ini, dan siapa lagi yang mengambil uang santunan mereka? Hari ini jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan. Kukatakan, itu sepupuku, Budi Putra. Merekalah yang menyuruh kami memungut uang. Uang yang dipungut 90%, semua harus diserahkan kepadanya. Mengenai uang santunan, aku benar-benar tidak tahu, tapi aku dengar. Dengar apa? Ku dengar, mereka baru-baru ini berencana untuk kuil peringatan prajurit yang gugur menghancurkannya untuk membangun villa baru bagi Tuan Besar. Hanya karena seorang dukun jalanan bilang tempat itu memiliki feng shui yang baik. Penghancuran kuil prajurit, berani sekali mereka. Paduka Kaisar Dacang saja masih dengan upacara kenegaraan memperlakukan prajurit yang gugur. Mereka berani begitu. Kapan mereka bertindak? Aku kudengar dari sepupuku yaitu malam ini. Bertindak. Hentikan. Kalian mau apa? Anakku. Ayah. Kalian tidak boleh membongkar ini. Ini adalah kuil peringatan prajurit yang gugur. Apa kalian tidak punya hukum? Anakku gugur di medan perang. Sekarang bahkan tempat peristirahatan tidak diberikan? Kalian seperti ini akan membuat prajurit kecewa. Kalian berani membongkar. Hari ini aku akan mati di sini, Kakak Mei. Tidak boleh membuatmu tidak menemukan jalan pulang. Ini adalah milik prajurit yang gugur kuil peringatan.
Ini adalah Maharani Agung Chang yang menyetujui secara pribadi. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Jika kalian membongkarnya, aku pasti akan pergi ke ibu kota agung melaporkan kalian, membuat kalian menanggung akibatnya. Hahaha. Dengar, mereka akan melaporkanku, aku takut sekali, hahaha. Aku bilang padamu di kota pesisir ini keluarga putra adalah yang berkuasa. Perkataan keluarga putra adalah hukum Agung Chang. Aku bilang tempat ini harus dibongkar, maka harus dibongkar. Seret orang-orang ini pergi. Tolong, ibu yang salah. Ibu tidak bisa melindungimu. Ayah. Ratakan tempat ini. Siap. Jika ingin lewat, kalian harus lewati kami dulu. Di belakang kami adalah tempat anakku. Bahkan jika aku harus mengorbankan tulang tuaku ini, aku tidak akan biarkan kalian menyentuhnya sedikit pun. Anakku, ibu akan melindungimu. Tuan muda, lihatlah. Sialan, mencari mati, bongkar, berani menghalang di depan? Pukul saja langsung. Jika terjadi sesuatu, keluarga putra yang bertanggung jawab. Di kota pesisir ini, mereka ini bisa memberontak terhadap keluarga putra? Panggil lebih banyak orang. Aku ingin tahu hari ini berapa banyak yang bisa menghalangi. Mundur. Ibu. Para warga sekalian, jangan terburu-buru. Jika kalian terluka, aku tidak bisa memberi penjelasan kepada prajurit yang gugur atas hal ini. Serahkan padaku di sini, aku akan memberi kalian penjelasan. Kamu tenang saja. Aku juga orang militer. Tidak ada yang boleh menghina orang-orang barak kita. Tidak ada yang boleh menodai jiwa prajurit Dachang. Kau sampah. Nina, kamu. Kenapa kau datang? Kamu berani kau pukul aku? Siapa yang berani memberi kalian nyali? Berani menyentuh tempat peristirahatan prajurit? Berani menyakiti keluarga prajurit? Kalian tidak mau hidup lagi. Prajurit Dachang bertempur 12 tahun, mengorbankan diri untuk negara. Meskipun tulang belulang menjadi gundukan sungai darah meluap. Barulah ada kejayaan Dachang hari ini, dan kalian berani mengganggu tempat peristirahatan mereka. Siapa yang memberi kalian nyali? Sialan. Andi, aku sudah memberimu muka ya. Banyak bicara, menyebalkan, serang. Selesaikan dia, aku akan memberi hadiah 100 tael perak. Coba saja kau sentuh dia. Baiklah Nina, aku akan menghajarnya sekarang untukmu. Lihat saja, hanya akulah yang cocok untukmu. Ayah dan ibu menyuruhku membawamu keluar. Aku harus dengan utuh membawamu kembali. Kamu hanya perlu berdiri di...
Kamu manusia atau hantu? Aku bilang padamu, kalau kamu berani menyentuhku, kamu mati. Aku kasih tahu ya, orang dari lembaga urusan gelap akan segera datang. Kamu berani melawan lembaga urusan gelap? Nina, kamu juga mau melawan keluargaku, keluarga Putra? Tolong panggil nama lengkapku, aku tidak begitu akrab denganmu. Apalagi Budi Putra. Tindakanmu sudah keterlaluan. Lembaga urusan gelap. Kalau begitu aku tunggu di sini, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Andi Wijaya, Nina Wijaya, jangan menyesal nanti. Tuan, orang keluarga Putra ini menyalahgunakan kekuasaan yang Tuan berikan. Sekarang berani menghancurkan kuil prajurit. Andi Wijaya juga di sini. Anak muda, kamu orang baik, tapi bagaimana kami bisa melawan orang-orang besar itu? Cepat pergi, jangan hiraukan kami. Benar, kami terima niat baikmu. Cepat pergi. Anak muda, meski kamu jago berkelahi, mereka orang lembaga urusan gelap. Lebih baik kau pergi saja. Kakak, cepat pergi. Jangan hiraukan kami. Pergi? Bagaimana? Paman, ini dia yang menghalangi kami membongkar tanah dan melukai banyak orang kami. Sekumpulan sampah, urusan kecil saja tidak bisa selesai. Dia seorang membuat kalian semua tumbang. Pemalas. Sepertinya selama ini kalian sudah loyo. Kenapa tidak berlutut melihat atasan? Salam hormat, Tuan. Saya adalah kepala lembaga urusan gelap kota pesisir. Posisinya hanya di bawah wali kota. Oh? Kau ingin aku berlutut? Kau yakin sanggup menerimanya? Melawanku akan kubuat kau tahu betapa salahnya keputusan itu. Kau memukul orang, tidak hormat pada atasan, ikut kami ke lembaga urusan gelap. Inikah lembaga urusan gelap kota pesisir? Menangkap orang tanpa melihat benar salah, kami hanya membela diri. Membela diri. Banyak bicara, bawa pergi. Berani-beraninya menangkap Andi Wijaya. Mencari mati, Tuan, perlu saya turun tangan? Tidak usah. Saya adalah wujuren dari Dacang Bupati masa depan. Aku perintahkan kalian tidak boleh menyentuhnya. Perkara ini dia tidak bersalah. Wujuren. Wujuren pun tidak boleh menghalangi tugas saya. Apalagi kamu hanya seorang wujuren belum menjadi bupati. Sekarang tidak punya wewenang untuk memerintahku. Minggir. Kalau tidak, aku akan membawamu juga. Kau. Kalian jangan bawa dia tidak bersalah. Kalian tidak boleh begitu membabi buta. Kalian adalah lembaga urusan gelap, jangan jadi kaki tangan kejahatan. Kalian tidak boleh menangkapnya. Benar kalian mau menangkap dia, tangkap kami dulu. Kalian tidak boleh menangkapnya. Saudara-saudara, aku Andi Wijaya. Malu dengan kalian yang begini. Peringatan terakhir untuk kalian, kalau masih tidak minggir, maka aku akan membawa kalian semua pergi. Baik-baik. Tidak takut mati, ya? Hubungi kantor pertahanan kota, suruh mereka panggil pasukan penjaga kota. Orang-orang ini tangkap semuanya untukku. Siapa berani?
Tentara Api Merah Komandan 10.000 Rina Hartono menghadap Panglima Agung Dacang. Tentara Api Merah. Dia adalah Andi Wijaya. Yang berdiri di depanmu adalah satu-satunya Andi Wijaya. Kalian memanggilnya apa? Tidak. Tidak. Mustahil. Kau mana mungkin kau seorang panglima? Paman pasti mereka palsu. Benar. Kalian pasti palsu. Mana mungkin panglima besar datang ke kota kecil seperti kota pesisir, tidak mungkin. Berani sekali. Ini adalah surat perintah dari Komandan 10.000 Tentara Api Merah. Berani bilang, ini palsu? Sekarang, kau masih ingin aku berlutut? Hamba tidak berani. Hamba tidak berani, ampuni hamba. Panglima, ampuni hamba. Panglima. Kau berani menyuruh Panglima berlutut di depanmu. Kau cari mati. Menghina Panglima Agung 50.000 pasukan Tentara Api Merah tidak akan setuju. Sekarang aku akan memenggalmu. Tidak perlu. Biarkan dia menerima hukuman-hukum Dacang. Baik. Dia ternyata benar-benar Andi Wijaya. Pantas saja aku. Ternyata akulah yang... Bukankah kau lihat di antara perputaran gunung dan sungai? Selalu ada lagu yang pedih dan heroik di tempat yang rimbun dan hijau arwah sejuta prajurit masih ada. Berlutut. Sujud pertama untuk pahlawan yang setia menjaga negara. Sujud kedua untuk semangat para prajurit yang abadi. Sujud ketiga untuk kalian semua yang melindungi Dacang dengan budi yang tak terhapuskan. Saudara-saudara, aku Andi datang terlambat. Aku minta maaf kepada kalian. 4 Panglima Besar Tentara Api Merah. Komandan 10.000 prajurit, Rina Hartono memberi hormat kepada para prajurit. Ini salahku. Tidak bisa melindungi arwah kalian. Setelah ini aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi arwah kalian. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga petir menyambarku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu tempat peristirahatan prajurit kita, aku Andi Wijaya akan bertarung dengan mereka sampai mati. Terima kasih kalian semua telah melindungi Dacang. Matahari, bulan, gunung, dan sungai tetap ada, negara Dacang akan abadi. Sudah tidak apa-apa. Komandan Andi. Kota pesisir yang kecil ini ternyata memiliki orang yang begitu berani. Aku akan segera menangkap semua anggota keluarga Putra dan membuat mereka membayar harga yang pantas. Jangan terburu-buru. Keluarga Putra di kota pesisir pasti akan mati. Tapi keluarga Putra yang kecil tidak akan seberani itu, pasti ada orang lain di belakang mereka. Aku akan mencabut mereka sampai ke akarnya, jadi jangan mengejutkan mereka, selidiki secara diam-diam. Baik. Ayo pergi. Baik. Orang ini memberikan kesan yang sulit ditebak. Jenderal, hati-hati.
Kekuatan orang ini tidak kalah denganku, tapi aku belum pernah mendengar ada pendekar pedang sehebat ini di dunia. Bisa disebut dewa pedang masa kini. Ini mustahil. Joko Citra. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengantar ibumu ke rumah sakit. Kalian berdua ke depannya ada rencana apa? Tunjangan dari militer. Akan segera diberikan. Kakak, bisakah kami menjadi muridmu? Kami ingin menjadi orang sehebat dirimu untuk melindungi ibu. Kalian sanggup menanggung kerasnya kehidupan militer? Kami bisa tahan. Baik. Kalau begitu, jadilah muridku mulai sekarang, lindungi Dacang. Joko Citra. Menghadap guru-guru yang mulia. Murid bersujud 3 kali. Ingatlah sumpah kalian berdua hari ini. Ya. Jangan lupakan cita-cita setinggi langit. Pernah berjanji jadi yang terdepan. Rina Hartono. Joko Wibowo, Citra Wibowo, kaulah yang akan mengajar mereka. Baik. Tuan, Taman Peristirahatan Para Prajurit. Ada masalah di sana. Tuan muda diculik orang. Chris Hartono dari Lembaga Urusan Gelap juga dibawa pergi oleh mereka. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Mereka memblokir semua informasi. Kami mengirim mata-mata, tapi tidak dapat menemukan sedikit pun identitas mereka. Siapa yang melakukannya? Pihak atasan. Urusan kita ketahuan. Seharusnya tidak. Tidak ada kabar dari atasan. Setelah kejadian ini, kita harus lebih hati-hati. Jika lengah sedikit saja, kita akan kalah total. Apa yang harus kita lakukan? Kuil keluarga dan dana santunan, hentikan semuanya. Lebih baik hati-hati. Urusan atasan tidak boleh gagal. Urusan kerajaan ular Sanca Selatan, bagaimana persiapannya? Sudah siap. Seharusnya sudah berangkat. Tuan akan segera tiba di kota pesisir. Konsentrasikan semuanya. Baik. Andi sarapan dulu. Ibu. Di mana Lina? Adikmu pagi-pagi sudah pergi membeli sutra. Katanya mau membuatkanmu baju. Adikmu ini lebih menyayangimu daripada kami. Jenderal Andi, aku menemukan bahwa di belakang keluarga Putra tampaknya ada hubungan dengan Ibu Kota Agung. Tapi yang aneh, uang santunan yang mereka korupsi tidak diketahui kemana perginya. Selain itu, beberapa waktu lalu keluarga Putra membeli banyak besi mentah dan dikirim ke pinggiran Ibu Kota Agung. Ditulis langsung oleh Rina Hartono. Sutra-sutra ini cukup untuk kakak membuat beberapa pakaian. Buru-buru mau kemana? Enggak ada. Barangnya sudah dibeli? Semuanya di sini. Kok ada yang dipikirkan? Enggak sih.
Ayu, kau tahu, aku paling benci kalau orang berbohong padaku. Ayu tidak berani, mohon Nona menghukum. Tadi dalam perjalanan pulang, aku melihat tunanganmu yang brengsek itu. Diam, jangan bilang dia brengsek. Kalau dia brengsek, maka tidak ada pahlawan di Dacang. Terus? Itu adiknya, aku melihat 2 orang berbaju hitam menculiknya. Lina Wijaya diculik oleh... Aku di mana? Cepat bawa aku ke sana, keluarga Xiao sangat baik padaku. Aku sudah membatalkan pertunangan, maaf kepada Andi. Aku tidak bisa membiarkan Lina terluka. Lina ada di sini diculik, kan? Ya. Ayo kamu sekarang pergi ke keluarga Xiao dan cari Andi. Aku sekarang cari Lina. Tapi Nona pergi sendiri? Aku ini jagoan bela diri. Ingin melukai aku? Tidak semudah itu. Kamu cepat beritahu Andi. Sembah Tuan. Tuan panjang umur. Ksatria Kerajaan Ular Sanca Selatan, Nana. Oki Lestari Maman Mahendra. Menghadap Tuan. Semuanya bangun, laporkan laporan keuangan padaku. Yang mulia aset yang terkumpul saat ini sekitar 13.000 tahil emas. Cukup untuk membiayai 100.000 tentara. Hahaha. Bagus. Setelah urusan selesai, keluarga putramu adalah pahlawan besarku. Tuan, Kerajaan Ular Sanca Selatan kami juga telah mengumpulkan 100.000 tentara dari Kerajaan Ular Sanca Selatan dipimpin oleh Jenderal Tian Mang. Siap menyerang Kerajaan Chang kapan saja. Mendukung Tuan. Hahaha, baik. Setelah urusan selesai, Kerajaan Ular Sanca Selatanmu dan Kerajaan Changku akan bersekutu selamanya. Setelah aku naik takhta 15 kota di selatan Kota Putih akan kuberikan kepada pihakmu sebagai ucapan terima kasih. 3 hari lagi ikut aku melancarkan aksi. Paduka panjang umur, paduka panjang umur, paduka panjang umur. Bos gadis ini dari mana? Ternyata sangat berharga. Jangan tanya yang bukan urusanmu. Bos, bagaimana kalau kita dulu? Lagi pula mereka cuma minta yang hidup, tidak minta yang lain. Kalian. Siapa kalian? Jangan mendekat. Kami belum pernah melihat gadis secantik ini. Beda dengan istriku yang tidak menarik. Mbak Nina. Datang lagi seorang cewek. Datang menawarkan diri, kami akan membuatmu. Senang setengah mati mencari mati. Kak Nina, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ayo aku antar kamu pulang. Kalau nggak cepat pulang, kakakmu pasti khawatir. Baik. Dua nona, sudah larut malam. Mau kemana? Mau pergi kemana? Mau apa? Aku pendekar pilihan Dacang, berani kau lawan aku? Kau mau memicu perang antara 2 negara? Hahaha, aku tidak tertarik padamu. Yang menarik bagiku adalah orang di belakangmu. Serahkan dia, kau boleh pergi. Mimpi. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan melawan sia-sia. Selanjutnya aku tidak akan menahan diri lagi. Kak Nina. Lina, cepat pergi. Aku di sini. Bunuh. Cepat-cepat. Jangan, Kak Nina. Kalau begitu aku antar kau pergi.
kakak. Akhirnya kau datang. Kau lagi kenapa selalu kau yang mengacaukan urusan kami? Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Katakan. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk membuat kematianmu terhormat. Jangan harap. Kami pendekar kerajaan ular sanca selatan lebih baik mati daripada menyerah. Keluarga putra kan? Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Dari matamu, aku sudah tahu jawabannya. Teman-teman, ayo lawan dia. Hebat. Inikah perbedaan antara kita? Akulah yang tidak pantas untuknya. Orang dari kerajaan ular sanca selatan itu tidak mau bicara jujur. Sudah menemui ajal, jadi kamu juga ingin pergi? Ampun pendekar, ampun pendekar. Aku bilang, keluarga putra. Semua ini dilakukan oleh keluarga putra. Benarkah keluarga putra? Ternyata semua ini kalianlah yang bermain di belakang. Pendekar, kamu bilang tidak akan membunuhku. Mulai sekarang, jadilah orang baik. Jika aku mendapati kamu berbuat jahat lagi, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Terima kasih pendekar, terima kasih. Kamu terluka. Aku bawa kamu berobat. Kali ini terima kasih sudah menyelamatkan adikku. Juga terima kasih sudah memberitahuku tepat waktu. Sebagai seorang tanggung jawab pendekar, ini juga sebagai pelunasan hutang budi keluargamu. Jadi utangku lunas. Nina Wijaya. Jangan bergerak. Jangan khawatir, ini hanya luka luar. Aku sudah menyuruh tabib di kota memberi Nina obat tradisional. Andi, kenapa kamu membuat Nina terluka seperti ini? Paman, jangan salahkan Andi. Ini karena kemampuanku yang kalah. Kenapa kamu menarikku keluar? Kamu bodoh ya. Andi kita akhirnya akur dengan gadis itu. Apa yang kita lakukan di dalam? Mengganggu saja. Beri mereka waktu berdua. Oh, begitu ya. Bilang kamu bodoh, kamu nggak percaya. Keahlian bermain catur kakak semakin hebat. Aku sampai kewalahan. Kamu merendah, Fajar. Dulu ketika ayahanda masih ada, dia selalu memujimu sebagai jenius catur. Katakanlah, hari ini sengaja datang mencariku bermain catur, pasti ada sesuatu kan? Benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak. Sebenarnya hamba adik hari ini datang. Untuk sebuah keraguan di hati. Keraguan? Ini tentang Andi Wijaya. Ada apa dengan Andi? Panglima Andi menaklukkan wilayah utara, memberikan jasa luar biasa bagi kekaisaran langit luas kita. Tapi Panglima Andi sekarang terlalu populer. Bagi kekaisaran langit luas kita, belum tentu hal yang baik. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Kakak, hamba adik memberanikan diri untuk memberi saran. Andi Wijaya kini memegang kekuasaan militer, ditakutkan membahayakan. Kekuasaan keluarga kerajaan Ning. Aku tidak bisa membiarkan keluarga kerajaan Ning berakhir di generasi kita. Jadi apa yang ingin kau lakukan? Hamba adik memohon kakak memberikan Andi Wijaya kekayaan tak terbatas, mengizinkannya pensiun dan kembali ke kampung. Dengan begitu, kelestarian keluarga kerajaan Ning kita terjamin. Fajar? Panglima Andi menaklukkan wilayah utara, mengintimidasi semua negara, berjasa besar bagi kekaisaran langit luas kita. Jika melakukan seperti yang kau katakan, bagaimana Andi memandangku? Bagaimana para pejabat memandangku? Bagaimana dunia memandangku? Mengingat kau adalah adikku, tarik kembali perkataan tadi. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kakak, setiap kata yang hamba adik ucapkan berasal dari hati. Kini kerajaan ular sanca selatan mengerahkan 100.000 pasukan di perbatasan kekaisaran langit luas, menuntut kita memberhentikan Andi Wijaya. Jika tidak dipenuhi, kerajaan ular akan bersekutu dengan negara-negara selatan. Melancarkan perang terhadap kekaisaran langit luas kita. Kekaisaran kita telah melalui puluhan tahun perang, sudah tidak sanggup lagi menghadapi gejolak. Mohon kakak pertimbangkan rakyat kekaisaran langit luas kita, memberhentikan Andi Wijaya.
Kembalikan kedamaian abadi bagi kekaisaran. Fajar Santoso, kau sungguh mengecewakan aku. Kau pikir mereka menempatkan pasukan di perbatasan dan tidak berani menyerang? Apakah mereka ingin bernegosiasi dengan kita? Itu karena Andi ada membuat mereka segan. Jika benar seperti yang mereka katakan memberhentikan Andi, maka pasukan asing akan segera mengarah ke Chang kita. Kakak, kau salah. Keseimbangan antar kerajaan semuanya dirusak oleh Andi Wijaya. Selama dia tidak ada, kerajaan-kerajaan akan tetap seimbang. Mereka tidak akan lagi menyusahkan Chang kita. Jadi aku mohon, kakak pecat Andi Wijaya lindungi Chang kita agar abadi selamanya. Diam! Kau boleh pergi. Aku lelah, ingin istirahat. Aku pamit. Fajar, jika bahkan kau tidak bisa memahami kata-kata kakakmu. Yang Mulia Pangeran Fajar, apa yang harus kulakukan sudah kulakukan. Lakukan sesuai rencana. Setelah berhasil kalian semua akan mendapat jasa. Mengenai putramu setelah berhasil, aku jamin dia aman. Baik. Kakak. Dunia ini milik keluarga Ning kita. Untuk melindungi takhta keluarga Ning, maafkan aku adik. Xiao dari Kerajaan Ular Sanca Selatan. Keluarga Putra di Kota Pesisir dan Kerajaan Ular Sanca Selatan. Keluarga Putra menggelapkan uang kompensasi suap. Sekarang mereka tidak hanya berhubungan dengan Ibu Kota Agung, tetapi juga dengan Kerajaan Ular Sanca Selatan. Apa ini? Tidak. Mungkinkah tujuan keluarga Putra adalah Andi, kamu ini. akan terjadi masalah besar di Ibu Kota Agung. Aku harus segera kembali. Kalau telat akan buruk. Tunggu, aku ikut denganmu. Kamu masih terluka, pulihkan dulu lukamu. Aku adalah pemenang ujian militer yang ditunjuk langsung oleh Baginda. Adalah tugasku untuk melindungi Baginda jika ada masalah. Kamu tahu? Kira-kira sudah bisa menebak? Kamu buru-buru kembali ke Ibu Kota Agung. Pasti ada kejadian besar di istana yang bisa membuatmu segugup ini, hanya Baginda. Bawa aku pergi. Aku pasti tidak akan merepotkanmu, Andi Wijaya. Baik. Kakakku adalah seorang panglima besar. Bunuh! Bunuh! Tuan, tidak baik. Pangeran Qi membawa pasukan masuk ke kota. Sekarang sudah memblokir gerbang utara. Seluruh istana kacau. Apa? Pangeran Qi membawa pasukan masuk ke kota. Apa yang dia mau? Tuan! Di luar semua bilang Pangeran Qi ingin... Ingin apa? Bilang... Pangeran Qi ingin naik takhta. Mustahil. Adikku tidak mungkin seperti itu. Tuan, pengawal itu menuju ke setiap gerbang kota, tapi tidak bisa bertahan lama. Cepat pergi, Tuan. Selama Tuan pergi, temui Panglima Andi. Semua masih ada harapan. Tuan. Aku tidak bisa pergi. Istana Changfeng ini adalah tempatku. Kerajaan ini adalah kerajaanku. Mana mungkin aku lari? Akulah penguasa Dachang. Kaisar menjaga gerbang negara. Raja mati demi negara. Kalian mau ikut aku bertarung? Kami rela mengikuti Baginda sampai mati. Aku masuk istana pada usia 10 tahun. Baginda yang menampungku. Baginda sangat berjasa padaku. Aku juga rela mengikuti Baginda sampai mati. Kakak, pasukanku sudah berbaris di luar gerbang, 50.000 orang. Bahkan jika dewa datang, tidak akan berguna. Tapi kau tetap kakak kandungku. Aku tidak ingin berperang denganmu. Jadi keluarkanlah pengakuan dosa dan turunlah.
Aku jamin kau hidup mewah seumur hidup. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa? Semua ini demi diriku. Kekaisaran klan Ning abadi selamanya. Kami, klan Ning, tidak ada yang menyerah. Hanya ada kaisar yang gugur. Kami keluarga kekaisaran tidak takut bertarung. Untuk apa, Kak? Kau tahu aku tidak akan melukai. Fajar Santoso tidak yang mulia kaisar baru. Ini adalah wasiat mendiang kaisar dahulu sebelum mendiang kaisar wafat menobatkan putri sulung sebagai kaisar, tetapi masih meninggalkan wasiat untukku. Jika putri sulung tidak layak memegang tahta, bisa menobatkan kaisar baru, yaitu putra kedua, Fajar Santoso. Ayahanda meninggalkan wasiat seperti ini. Maharani Siti Santoso terlalu mempercayai menteri luar menyebabkan menteri luar begitu berkuasa di istana. Kerajaan keluarga Ning kita akan menjadi tidak stabil. Karena ini hari ini aku membuka wasiat mendiang kaisar memecat Maharani dan menobatkan kaisar baru. Silakan Yang Mulia menerima titah dengan hormat. Mohon Yang Mulia menerima titah dengan hormat. Mohon Yang Mulia menerima titah dengan hormat. Mohon Yang Mulia menerima titah. Silakan Yang Mulia menerima titah kamu, ingin aku membuka sendiri wasiat ayahanda. Aku menerima amanat berat dari mendiang kaisar. Sekarang, memecat Maharani dan menobatkan kaisar baru. Silakan. Yang Mulia melihat wasiat dan naik takhta sebagai kaisar baru, aku mengikuti takdir menobatkan putri sulung Siti Santoso sebagai kaisar baru. Tetapi jika Siti Santoso tidak layak memegang tahta membahayakan kerajaan keluarga Ning, bisa menobatkan putra keduaku Fajar Santoso sebagai kaisar, demikian. Ayahanda ternyata masih punya perintah seperti ini, Kasim tua. Kau menyembunyikannya dalam-dalam. Sekarang dikeluarkan hanya untuk mencari pujian. Ayahanda, surat wasiat di sini. Kakak, ada yang ingin kau katakan? Siti Santoso turun takhta singgasana tak tertandingi ini harus digantikan oleh Pangeran Fajar. Jika Andi ada di sini, pasti dia akan melindungiku. Siti Santoso belum turun takhta? Pangeran. Yang Mulia. Keluarga kerajaan Ning berperang di seluruh negeri. 30 tahun kemudian mendirikan negara. Hingga kini sudah lebih 321 tahun. Melalui 22 kaisar. Negara makmur, sekarang seluruh penjuru tunduk ribuan negara datang menghormat. Negara dan kerajaan keluarga Ning. Mana bisa ditentukan oleh seorang Kasim saja. Demi stabilitas kerajaan kita. Mohon Baginda turun takhta. Mohon Baginda turun takhta. Mohon Baginda turun takhta. Mohon Baginda turun takhta. Kurang ajar, kalian para pengkhianat, berani mengincar takhta. Komandan Tentara Api Merah, Rina Hartono. Komandan Tentara Api Merah, Rizky Putra. Komandan Tentara Api Merah, Samsul Santoso. Komandan Tentara Api Merah, Maya Susanto. Kami datang terlambat untuk menyelamatkan Paduka. Mohon hukuman dari Paduka. Terima kasih keempat jenderal. Kalian datang menyelamatkan tidak ada salahnya. Terima kasih Paduka. Pangeran Fajar Panglima Agung akan segera tiba. Pasukan Tentara Api Merah juga sudah bergerak dari camp utara. Dalam waktu 1 jam mereka akan sampai di istana. Kau tidak punya peluang, menyerahlah. Menyerah? 50.000 pasukanku sudah di dalam istana, bahkan jika Tentara Api Merah adalah yang terbaik dari yang terbaik, hanya kalian berempat mampu bertahan melawan 50.000 selama 1 jam? Asal ku bunuh kalian saat itu, aku juga bisa naik takhta. Oh ya? Komandan Tentara Api Merah, Rina Hartono. Mohon Pangeran Fajar mundur, Komandan Tentara Api Merah, Rizky Putra mohon Pangeran Fajar mundur. Komandan Tentara Api Merah, Samsul Santoso, mohon Pangeran Fajar mundur. Komandan Tentara Api Merah, Maya Susanto, mohon Pangeran Fajar. Kalian sudah nekat. Mau melawanku ya? Baiklah, aku tak pernah bertindak. Tak kira beberapa prajurit kecil berani berdiri di depanku dan berbicara sombong. Dulu ayahanda berkata, Fajar adalah jenius bela diri. Aku tak pernah menganggapnya serius.
Kini kekuatan yang ditunjukkannya bahkan tak kalah dari Andi. Fajar, kenapa? 4 pemimpin 1000 prajurit pun hanya begitu. Siapa di dunia ini yang bisa menghalangiku untuk mencapai puncak? Bunuh. Selamat menyambut Raja Qi naik takhta sebagai kaisar baru. Panjang umur Baginda Kaisar Qi. Selamat menyambut Raja Qi naik takhta sebagai kaisar baru. Panjang umur Baginda Kaisar Qi. Panjang umur Baginda Kaisar Qi. Panjang umur Baginda Kaisar Qi. Turun takhta, kakak. Aku tak akan menyakitimu sedikit pun. Kau masih bisa menikmati kemewahan. Fajar, apa kau benar-benar akan sampai sejauh ini? Kakak, kukatakan sekali lagi, aku melakukan ini demi negara kita Dachang dan demi kejayaan keluarga Ning untuk selamanya. Kalian mundurlah. Sampai sekarang tidak perlu sia-sia kehilangan nyawa. Kami bersedia mati demi setia pada Baginda. Sampai mati. Kalau begitu kalian mati saja. Andi Wijaya. Akhirnya kau datang. Pangeran Fajar, hentikan. Tentara api merahku sudah sampai di luar kota. Paling lama setengah jam, orang-orang yang kau bawa akan kalah. Kalah. Andi Wijaya, hari ini adalah hari kematianmu. Dengan tombak ini, aku mengguncang dunia, melindungi takhta naga abadi dinasti Chang. Bagaimana mungkin? Di dunia ini masih ada yang bisa bertarung dengan Andi Wijaya, orang yang setara? Ya, Andi Wijaya menguasai wilayah utara selama 12 tahun, membuat para ahli di seluruh wilayah utara terdiam, tidak ada yang bisa menandinginya dalam 3 jurus. Sekarang mereka sudah bertarung lebih dari 10 jurus, masih belum terlihat siapa yang menang. Siapapun lawannya, saya percaya, tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Tidak kusangka selama bertahun-tahun, Pangeran Fajar menyembunyikan kemampuannya kekuatan yang kini ditunjukkan. Bahkan aku terkejut. Aku memang jenius dalam ilmu bela diri. Kakakku yang baik agar aku tidak menutupi popularitasnya. Tidak mengizinkanku pergi ke utara, tetapi memilihmu kalau tidak, hari ini tidak ada urusanmu. Ternyata, dulu di kuil prajurit di Kabupaten Sumber Air yang bertarung denganku seharusnya adalah dirimu, Pangeran Fajar. Benar. Tapi Pangeran Fajar, kamu salah. Apa? Kamu salah? Andi Wijaya, apa maksud perkataanmu? Dulu, mendiang kaisar tidak mengizinkan kakakmu mengangkatmu menjadi raja adalah kakakmu yang melawan kehendak mendiang kaisar bersikeras mengangkatmu menjadi Pangeran Fajar. Tahukah kamu arti Qi dalam gelarmu? Apa artinya? Kakakmu berharap kamu bisa berjalan di jalan yang benar, menempuh jalan yang lurus dan jangan menempuh jalan yang salah. Hari ini, aku akan menggantikan kakakmu mendidik adikmu ini sebagai seorang menteri. Aku membantu Baginda mengatasi. Dulu saat perang di utara dimulai, aku memberi saran kepada Yang Mulia untuk mengangkatmu sebagai panglima besar, memimpin seluruh pasukan ke utara. Adalah kakakmu yang menolak saranku. Karena kamu adalah adik kandungnya, satu-satunya keluarganya. Dia ingin melindungimu, memberimu semua kebaikan dan kemewahan, melindungimu dari segala badai. Tidak, aku tidak percaya. Kau bohong, kau bohong. Kau pikir Yang Mulia sangat ingin duduk di posisi ini? Ini adalah posisi yang paling melelahkan dan menyakitkan. Pusaran dan badai yang akan dia hadapi tak terbayangkan olehmu.
Karena dia adalah kakakmu, dia rela melindungimu, membiarkanmu menjadi seorang raja yang bebas dan bahagia. Tapi dia tidak pernah menyangka, adik yang sangat dia sayangi, adik kandungnya, akan memberontak melawannya. Tidak, mustahil. Orang yang tidak tahu balas budi seperti ini akan kukirim kau ke neraka untuk bertobat. Bersini. Yang mulia, hamba telah melanggar yang mulia, pantas dihukum. Andi, cepat bangun. Ini salahku, kau tidak bersalah. Lagi pula, Fajar adalah satu-satunya adik kandungku. Aku tidak bisa kehilangan dia. Maafkan aku, Andi, membuatmu. Ini urusan pribadi Baginda. Tidak perlu minta maaf padaku. Atas kuasa dari langit, Raja memerintahkan, keluarga putra di kota pesisir adalah dalang pemberontakan ini. Eksekusi segera, bunuh seluruh keluarga. Nana Pratama, Maman Mahendra, orang dari Kerajaan Ular Sanca Selatan, membantu pemberontakan. Eksekusi segera. Pangeran Fajar Santoso mengingat penyesalannya, diturunkan menjadi rakyat biasa. Terima kasih Baginda atas anugerah tidak membunuh. Fajar Santoso mohon diri. Panglima Agung Andi Wijaya berjasa menyelamatkan Baginda, diangkat menjadi Markis Pelindung Negara, tanpa menyebut nama saat menghadap. Masuk istana tanpa bergegas. Boleh membawa pedang dan memakai sepatu di istana. Keempat Panglima 10.000 prajurit berjuang mati-matian menyelamatkan Baginda. Aku sangat merasakan kesetiaan dan cinta mereka kepada negara. Rina Hartono diangkat menjadi Jenderal Penakluk Timur. Samsul Santoso diangkat menjadi Jenderal Penakluk Selatan. Rizky Putra diangkat menjadi Jenderal Penakluk Barat. Maya Susanto diangkat menjadi Jenderal Penakluk Utara. Terima kasih, Baginda. Bangkitlah. Baginda, Kerajaan Ular Sanca Selatan memiliki niat jahat. Mereka mengincar negara kita. Aku bersedia memimpin pasukan menaklukkan Kerajaan Ular Sanca Selatan. Membuat Kaisar Ular Sanca Selatan bersujud di... Disetujui. Mulai hari ini Panglima Agung Andi Wijaya memimpin 100.000 pasukan pengawal Kerajaan Tentara Api Merah, 50.000 orang pasukan Kishan, 100.000 orang pasukan utara, 80.000 orang total 30.000 orang berangkat ke Kerajaan Ular Sanca Selatan. Ya. Panglima Andi, kali ini Anda harus bersusah payah lagi. Pasti tidak akan mengecewakan harapan Baginda. Baginda Pendekar Nina Wijaya mengajukan permohonan. Disetujui. Mohon Baginda mengizinkan Nina ikut Panglima Andi berangkat perang, bersama Panglima Andi bertempur bahu-membahu maju ke medan perang membunuh musuh. Disetujui, aku Titakan Pendekar Nina Wijaya sebagai penasihat militer pusat ikut serta dalam ekspedisi. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Semuanya ikut aku berangkat perang. Ho 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 ho. Matahari, bulan, gunung, dan sungai abadi, kerajaan Dajang abadi. Baginda berumur panjang, Panglima pasti menang. Baginda berumur panjang, Panglima pasti menang. Baginda berumur panjang, Panglima. Entah bagaimana Andi dan Nina keadaannya 4 tahun sudah. Nek, jangan khawatir berlebihan. 2 hari lalu Baginda mengirim utusan untuk menyampaikan kabar Andi dan Nina meraih kemenangan besar di medan perang langsung mendobrak ibu kota musuh. Tenang saja Bu, kakakku hebat sekali, pasti tidak apa-apa. Aku tahu, tapi tetap saja khawatir. Lagi pula, pedang tidak bermata. Siapa itu? Apa ini utusan dari Baginda lagi? Aku buka pintu. Kak. Syukurlah kau tidak apa-apa. Dasar adik bodoh, apa yang kau bicarakan? Man, mungkin aku kenapa-kenapa. Benar, kakakmu sekarang adalah... Petarung terkuat di dunia, kemampuan bela dirinya tak tertandingi di zaman ini, mana mungkin terjadi apa-apa. Kakak ipar. Lina sudah besar. Ayo masuk bicara di dalam. Yang penting sudah... Andi, kamu dan Nina sudah jadi? Bapak, Ibu, kali ini aku pulang, aku dan Nina akan bertunangan. Dan kali ini, berkat Nina sering mengeluarkan strategi cemerlang, kami bisa menaklukkan Kerajaan Ular Sanca Selatan dengan mudah. Sampai Raja Ular Sanca Selatan berlutut menyerah. Wah, kakak Nina hebat sekali. Andi, cepat ceritakan padaku. Aku ingin dengar.
Lina, jangan dengar omongan Andi yang ngawur. Ini sepenuhnya berkat Andi. Dia membawa 50.000 tentara api merah memutar ke belakang, mengepung 100.000 pasukan utama musuh, bekerja sama dengan Jenderal Shen dan lainnya, menghabisi 200.000 pasukan lawan, sehingga berhasil menaklukkan kerajaan ular Sanca Selatan. Baiklah, kalian berdua jangan merendah. Kalian semua adalah pahlawan Dacang, kebanggaan kami. Keluarga Wijaya sungguh dilindungi leluhur. Karena kalian berdua sudah mempertimbangkannya dengan baik, maka kita tetapkan saja. Nina adalah anak yang kita lihat tumbuh dari kecil. Kami sudah seperti orang tuanya. Sepenuhnya terserah Bapak? Masih memanggil Bapak? Bapak, Ibu. Ya. Ya. Baginda datang. Salam Baginda, panjang umur Baginda. Silakan berdiri semua. Kali ini aku datang untuk menghadiri pernikahan Andi dan Nina. Upacara pernikahan mereka, dan juga Andi mengundangku untuk menjadi saksi pernikahan. Jadi, jangan sungkan. Di sini tidak ada raja dan rakyat, hanya keluarga dan sahabat. Upacara dimulai. Kenakan selendang Phoenix untuk Jenderal Nina. Baginda? Ini yang kalian pantas dapatkan. Ya Tuhan, selendang yang diberikan langsung oleh Baginda. Ini kehormatan besar. Biasanya hanya pernikahan kaisar yang diizinkan memakai selendang ini. Ini Jenderal Andi. Pilar negara kita, Chang. Penghargaan ini sudah sepantasnya. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Saling hormat sebagai suami istri. Dua keluarga bersatu, mengikat janji di altar. Pasangan yang serasi, hingga rambut memutih. Cinta yang membawa kita jauh. Ikatan cinta Andi dan Nina. Hari ini bunga persik mekar, membangun rumah tangga yang harmonis. Menandakan masa depan yang indah, dan janji cinta ini diumumkan hari ini. Aku, sebagai penguasa kerajaan Chang, mewakili seluruh rakyat, berterima kasih kepada kalian berdua yang melindungi kerajaan Chang. Baginda jangan seperti itu. Jangan lakukan itu. Ini adalah aku yang mewakili seluruh rakyat, diberikan untuk kalian berdua. Semua ini pantas kalian terima. Jika aku tidak diizinkan bersujud, seluruh rakyat tidak akan setuju. Terima kasih berdua telah melindungi Dacang. Kakak adalah pahlawan besar. Andi, ayahmu ini sepanjang hidupku. Prestasi terbesarku adalah menikah dengan ibumu dan memiliki kamu. Andi, ibu akhirnya melihatmu menikah. Andi, dulu aku benar-benar berpikiran pendek. Untungnya kau... Jangan sebut masa lalu lagi. Sisa hidupku selanjutnya, aku akan berdiri di sisimu, selalu menemanimu, seperti kita saat di medan perang bersama-sama melawan musuh. Baik, suamiku, kakak, Mbak Ipar, ayo minum anggur pernikahan. Andi, Nina, ayo minum. Semua orang menunggu untuk melihatnya, ya kan? Iya, benar. Jenderal Andi, cepat minum. Kami berempat mewakili semua orang dari Tentara Api Merah. Jika kau tidak minum, kami tidak bisa menjelaskan saat kembali. Benar, Jenderal Andi minum. Baik. Upacara selesai, masuk ke kamar pengantin. Masuk kamar pengantin. Masuk kamar pengantin. Masuk kamar pengantin. Lari. Kali ini kita dapat yang besar, gadis kecil ini keluar. Pasti bisa dijual dengan harga bagus. Betul? Lari, supaya nanti tentara tidak mengejar kita untung besar. Hahaha. Di dalam wilayah Chang Raya masih ada orang yang berani menculik anak. Siapa kamu? Kamu mau mati? Berani memperdagangkan orang di wilayah Dacang? Cari mati. Berani campur urusan kami? Hajar dia. Syukurlah, hanya pingsan. Anak siapa sebenarnya ini? Dari sini ke kota terdekat masih puluhan kilometer.
Inilah kisah Andi Wijaya, tapi semua ini belum akhirnya. Kurasa kisahnya masih berlanjut. Pak, senior yang Bapak maksud sehebat itu, lalu siapa yang lebih hebat, Bapak atau dia? Jangan banyak bicara, cepat berlatih pedang. Tahu, kenapa serius sekali?